Dari 49 kilo loh Grite, sampai 100 kemarin. Jadi waktu itu kan aku sempat ke Korea. Memang aku gila-gila operasi ya Teh. Jadi nggak semua sedot lemak sebenarnya pasien tuh diterima ya. Ada teman aku juga, artis juga, dia juga mau sedot lemak kayak aku, udah datang ke kliniknya juga nolak. Hai semua, thank you udah ngeklik video ini. Jangan lupa subscribe dulu channel YouTube-nya dan enjoy the video. Halo, balik lagi di sini di Kita Buka Praktek. Waduh, ini kalau kita lihat seminggu terakhir lagi ada berita yang sangat menghebohkan ya. Ada sahabat kita yang meninggal karena katanya diduga malapraktek ya. Sebelumnya kita mau belasungkawa dulu buat almarhumah, semoga diterima di sisinya. Dan hari ini kita akan bahas mengenai sedot lemak. Sama aku juga ingin ngucapin turut berduka-cita sedalam-dalamnya. Semoga semua yang ditinggalkan juga dikuatkan dan diterima di sisinya. Iya. Oke, nah ini kemarin Ci, begitu ada berita ini nih, keluarga aku mungkin yang kenal Cici juga, yang follow Cici juga, semua tuh kirimin beritanya ke aku, kasih tahu Victoria gitu. Semua tuh sayang loh sama Victoria. Karena aku juga di WhatsApp-in, di DM sama ribuan orang. Iya, soalnya kan kirim berita yang sama. Bener gitu kan, saya Cici juga lagi dalam proses sedot lemak gitu kan. Iya, jangan lagi ya Ci, gua nggak mau ya kehilangan lu. Apa ya, gua bilang nggak apa-apa. Ini ada sahabat aku nih yang sedang menjalani sedot lemak, tapi bukan di klinik tersebut ya. Ci, ini kita akan membahas gimana sedot lemak tuh sebenarnya seperti apa. Karena kan kayaknya tuh sedot lemak tuh adalah cara yang sangat mudah untuk mengambil lemak. Namanya juga sedot lemak, jadi lemaknya secara logika diambil, akhirnya kita jadi kurus gitu. Ya kan? Iya. Nah, Cici ini dari sebelum sedot lemaknya 83 dan sekarang sudah 67. 83 ke 67. Berapa total turunnya? 16 kilo. Ya. Dalam waktu berapa lama? 2 bulan. 2 bulan 2 minggu. Sedot lemaknya itu sekali atau 2 kali atau 3 kali? 2 kali. Jadi yang pertama turunnya nggak banyak, yang pertama cuma 5-6 kilo lah ya. Terus sedot lanjut karena kan nggak bisa langsung seluruh badan sekaligus. Oke. Wow, ini sedot lemak 2 bulan bisa turun 16 kilo, lumayan juga ya. 2 kali lah. 2 kali sebulan ya? Sekali. Lumayan juga ya. Tapi bener nggak sih itu harganya berapa? 300 juta ya kalau nggak salah lihat di berita tuh, bener emang segitu? Segituan. Tergantung berat badannya, tergantung berapa lemak yang mau diambil. Segituan kurang lebih. Gila, mahal banget ya. Gue juga shock juga sih lihat berita. Oh, 300 juta ya. Aku pikir 60-70. Emang cantik tuh mahal banget ya. 60-70 bisa per bagian. Dan kalau nggak gede sebenarnya nggak mahal. Kayak misalkan setahu aku nih ya, kalau tangannya kecil, banyak banget soalnya orang kurus yang pada sedot lemak. Jadi aku suka bingung itu di klinik. Itu yang murah-murah kali ya? Itu 20 jutaan juga dapat. Oh, 20 juta juga dapat. Tapi tergantung dari berapa banyak lemaknya lah ya. Itu ada diukur dulu atau gimana? Diukur dulu nanti semuanya. Berarti nggak bisa langsung datang terus saya mau sedot lemak gitu, nggak bisa berarti ya? Nggak bisa. Harus diukur ada dulu ya? Prosesnya ya, ada cek darahnya dulu, cek pendarahannya juga. Terus mulai dikasih hidup sehat dulu. Jadi nggak langsung? Gak bisa langsung, kecuali dia nggak ada masalah. Jadi kayak harus diet juga dulu? Kalau nanti hasil cek darahnya jelek, harus diet, harus rapihin badannya dulu. Oh gitu. Karena kan ada yang tekanannya darah tinggi, berarti lo harus obatin dulu tuh. Oh, soalnya kan aku baca-baca juga di internet katanya sebenarnya sedot lemaknya tuh jalan pintas untuk kurus gitu kan. Tapi sebenarnya ini adalah jalan akhir kalau misalkan diet, terus hidup sehat tuh udah nggak bisa nurunin berat badan lagi, atau mungkin ada lemak-lemak yang mungkin susah gitu kan. Kan tiap orang beda-beda nih. Ada aku yang mungkin kalau misalkan makan dikit atau apa, gendutnya di pipi sama di perut. Kalau orang lain mungkin di lengan, ada lagi di paha. Kan setiap orang beda-beda ya? Iya betul. Cici di mana? Aku di semuanya kebetulan. Oh, di semuanya, sampai ke pipi, ke leher, kuping juga aku rasanya jadi besar. Jadi makan dikit nggak boleh ya? Nggak bisa. Dari 49 kilo loh Grite, sampai 100 kemarin. Sempet 100 juga? 100 kilo. Oke, kita tampilin ya 100 kilonya ya. Ini 100 kilo kenapa? Bekas lahiran atau gimana nih? Bekas lahiran anak ketiga, jadi emang setiap kali habis lahiran nggak langsung diet karena kan nyusuin. Jadi kalau aku diet, aku takutnya susunya sedikit. Oke.
Ya udah aku nikmatin aja gendut. Terus sampai anak ketiga buset aku kaget juga sih. Ditambah pas lahiran aku udah tummy tuck loh. Tummy tuck tuh apa ya? Jadi prosedur yang kalau setelah lahiran tuh bisa sekalian dibelek, sekalian ditarik kulitnya supaya lebih kecil. Tapi ternyata itu memang nggak menolong banyak. Karena waktu itu pandemi, jadi aku cuma di rumah nyusuin tidur makan. Timbangan tiba-tiba 100 kilo. 100 kilo. Sebenarnya kalau boleh Cici jelasin mungkin, kenapa sih Cici itu tertarik buat sedot lemak? Aku udah diet dari 100 kilo tuh, aku udah diet, turun dengan jaga makan, olahraga, terus ada suntik-suntik juga ya. Tapi itu ada satu titik jenuh di kemarin di 78 kilo. Terus aku udah usaha seperti apapun kayak udah nggak bisa nih, berarti lemaknya ini udah lemak jenuh kalau kata dokter waktu itu. Jadi aku stop diet 2 tahun. Stop diet 2 tahun dari 78 naik ke 83 maksimal, 82, 83. Wah aku udah kayak bingung nih, ini harus diet lagi. Setelah 2 tahun tuh aku warning, anakku udah gede kalau mau alasan. Iya aku gendut karena kan masih punya bayi, udah nggak bayi, udah sekolah. Terus jadi kayak bingung kan, mendingan gue diet nih udah. Dan aku udah sangat tertarik banget sedot lemak karena temanku tuh ada yang sedot lemak tangannya kecil banget kayak perawan. Udah nikah tapi? Di Korea, umurnya cuma beda 1 tahun tapi belum nikah. Oh. Jadi waktu itu kan aku sempet ke Korea. Memang aku gila-gila operasi ya teh. Cuman aku tuh orangnya maunya natural. Jadi kalau orang lihat aku aja muka aku kayak nggak operasian. Ada teman aku juga yang ditolak. Jadi nggak semua sedot lemak sebenarnya pasien tuh diterima ya. Oke. Dia bilang katanya yang ini udah nggak bisa nih, jangan disedot. Kamu olahraga aja karena ini kenceng, ini udah otot. Gitu. Jadi nggak bisa padahal kurus. Oh. Tapi buncit bekas lahiran juga. Oh jadi tubuhnya itu banyaknya otot? Otot, udah berotot. Udah berotot? Karena dia olahraga. Oh jadi kalau misalkan disedot, yang disedot otot dong? Nggak bisa, itu sakitnya minta ampun. Jadi lemaknya bisa dibilang nggak ada lah ya, sedikit lah ya? Sedikit kali ya, udah bercampur otot. Nah, kalau aku disuruh diet dulu. Dan ini aku denger juga ya, karena kan aku sedot lemak akhirnya di Jakarta. Ada teman aku juga, artis juga, dia juga mau sedot lemak kayak aku, udah datang ke kliniknya juga nolak. Karena disuruh diet dulu. Oh, jadi nggak sembarangan ya seharusnya ya untuk sedot Iya, lemak itu ya? diperiksa dulu, setelah diperiksa darah dan lain-lain, disarankan untuk sehat dulu dan diet dulu. Tapi bener sih kayak udah bayar ratusan juta, 300, 400, bahkan 500 ya, sebadan kali itu ya, 500 ya? Itu Bisa. kayaknya nggak boleh sembarangan gitu ya kalau. Iya, tapi baiknya juga sebenarnya dokterku nyaranin nggak boleh langsung. Makanya aku pertama kali aja dikerjainnya paha sebelah dulu. Itu sakit nggak sih, Ci? Aku jelas sakit karena kan aku nggak dibius total, jadi aku sadar. Oh, jadi sedot lemak tuh nggak dibius total? Aku punya, karena tekniknya paling baru katanya, alatnya juga beda. Jadi disedotnya dalam keadaan sadar. Sakitnya itu hanya pada saat masukin obat biusnya. Anestesi itu ya? Itu disuntik anestesinya atau diapain? Disuntik. Disuntik. Daerah-daerah yang misalkan di paha ya udah berarti bius lokal di paha disuntik, gitu kan? Di keseluruhan pahanya, jadi nggak satu tempat doang. Iya, abis itu udah nggak ada rasa gitu. Udah nggak ada rasa, kayak ada jeda waktu 10-15 menit, udah biusnya udah jalan baru dikerjain. Terus abis dikerjain dan segala macam, ada efek-efeknya nggak? Oh, nggak ada sama sekali. Cuman merah-merah biru-biru aja itu ya? Birunya ya karena kan kita kayak habis ditonjok ya. Selama beda-beda nih, kemarin ada teman aku yang seminggu udah kuning. Aku sampai 3 minggu masih biru. Oh iya, pokoknya tiap orang beda-beda lah ya. Respon. Cuman waktu dikerjain ya, karena aku teriak terus nih, dok sakit. Cuman dia bilang ini, kamu bohong tuh. Jadi tuh di sebelah kirinya ada alat, kan ini kan aku dikerjain di rumah sakit ya. Jadi aku nggak di klinik. Itu yang bikin aku juga lebih secure. Jadi ada alat ngecek tekanan darahnya. Bohong kamu tuh, normal tekanan darahnya bagus gitu. Oh. Swear sakit dok. Ya udah aku diam kan, masih bisa ditahan sih, emang manja aja teriak-teriak gitu kan. Terus kalau bener-beneran sakit, itu aku bener-bener ngeliat ya tekanan darah tiba-tiba drop.
kalau bener-bener sakit, nanti dokternya istirahat tuh, ajakin aku ngobrol, setel lagu gitu kan. Udah tenang aja sambil dipijit-pijit. Susternya juga bantu mijit gitu. Oh, jadi mereka punya indikator sendiri kan berarti ya, tekanan darah itu ya, kalau misalkan tekanan darahnya turun, oh ya udah istirahat dulu. Iya. Jadi nggak asal apa ya, bisa dibilang itu berarti fleksibel lah ya, fleksibel. Fleksibel, aku 5 jam loh, nggak cepat. Wow. Kalau teman-teman aku soalnya pada sedot lemak banyak sekali kan ya, teman-teman sedot lemak, dia tuh cepet 2 jam. Iya, dan ini aku lama. Yang meninggal pun 5-6 jam ya. Itu aku bingung karena sebelumnya itu dijanjikannya memang cuma 2-3 jam. 2-3 tapi jam. jadi lama. Ya aku nggak tahu apa yang terjadi di ruangan toh. Iya, tapi mungkin setiap klinik kan punya prosedurnya masing-masing ya. Betul. Nah, aku makanya buat aku ya, aku takut di klinik. Jadi better rumah sakit. Karena kalau di rumah sakit ada apa-apa kan cepet ya penanganannya. Kalau dia kan nyari rumah sakitnya dulu mungkin aku nggak tahu. Nunggu ambulansnya lama, terus begitu sampai rumah sakitnya penanganannya apa bingung. Iya benar-benar itu juga. Kronologisnya juga butuh waktu bikin kronologis. Iya, itu juga bisa jadi tips juga tuh guys. Jadi dulu tuh kecantikan tapi agak operasi besar juga ya bisa dibilang, itu lebih baik pilih yang berada di rumah sakit ya, atau dekat sama rumah sakit. Tapi berada di rumah sakit paling tepat sih. Jadi kalau ada apa-apa emang bisa langsung ke UGD. Dan mereka kan juga udah ada kerjasamanya sendiri kan. Iya. Oke. Cici kan udah lahiran 3 kali, badan udah gede kecil. Nah terakhir kan 100 kilo. Emang gimana sih rasanya abis lahiran? Emang badan tuh selalu lebih besar dan akhirnya bikin Cici tuh pengen nih kurusin, atau mungkin sudut lemaknya dia langsung? Setiap kali ibu-ibu yang melahirkan nih pasti kalau kita pikirnya kalau habis keluar anaknya badan mengecil. Enggak sih. Enggak. Perutnya surprisingly itu benar-benar masih gede banget. Bahkan perutnya juga masih melendung banget, kayak berkurang paling sedikit nih. Naiknya kan bisa sampai 15 sampai 20 kilo. Anaknya itu cuman 3 kilo. 3 kilo. 2 sampai 3 kilo. 17 kilonya nggak masih di situ ya? Ketinggalan loh. 3 kilo ya, kita bayangin daging kita beli di pasar 3 kilo deh, segitu doang. Jadi betul-betul memang badannya gede. Pikiran sedot lemak itu aku rasa hampir ada di benak ibu-ibu sebenarnya sih. Bukan cuma ibu-ibu sih sebenarnya, teman-teman yang mungkin belum lahiran juga pasti tuh cewek-cewek otaknya tuh sedot lemak terus gitu. Nah makanya ini kan ada kejadian kemarin, itu juga jadi warning juga buat kita. Jadi kita kalau mau, apalagi mahal ya, 300-400 juta itu benar-benar harus detail banget cari tahu gitu. Iya, makanya aku saranin ya, satu sih yang penting, kalau kita lagi, aku ngerti yang namanya ibu-ibu baru melahirkan, itu baby blues pasti ada loh. Sedih mungkin, perasaan juga. Kalau aku ya waktu itu ya entah karena ASI nggak keluar aku depresi. Terus aku juga kayak mikirin, kalau aku tuh sempat mikirin, aduh nanti gue kan nggak bisa ngelainin suami ya, karena kan ini masih pendarahan selama sebulan lebih. Laki gue anteng nggak ya? Itu ada lah pikiran-pikiran yang berkecamuk yang orang-orang bilang tuh baby blues. Aku menyarankan kita tetap dikelilingin orang-orang yang sehat supaya fokusnya nih ke kesehatan ibu dulu nih. Pernah denger gak sih pas aku baca-baca waktu sedot lemak, kan aku juga baca-baca, nggak boleh timbangan dari naik langsung turun terus langsung sedot lemak, nggak bisa. Itu justru jadi gak bagus buat badannya. Kita juga ada ya teman artis yang udah pernah sedot lemak malah jadi lebih besar lagi daripada yang sebelumnya. Ini lebih ke kesehatan mental sih kalau menurut aku. Berarti kalau sedot lemak juga mentalnya harus jaga dulu lah ya. Dalam keadaan sehat walafiat lahir batin. Iya benar-benar. Aku juga baca katanya nggak boleh yang tiba-tiba dari naik terus turun, terus abis itu harus ada jangka waktunya dulu. Timbangannya harus stabil dulu guys dalam waktu 6 bulan itu. Oh iya benar, harus stabil 6 bulan. Makanya aku udah stabil nih 2 tahun. Oh kamu udah stabil 2 tahun? Stabil begitu-begitu aja, nggak turun-turun lagi. Terus Cici tadi bilang katanya gila-gila operasi. Emang apa sih yang dapet setelah operasi? Ada kepuasan tersendiri kah? Mungkin ini juga pelajaran juga ya teman-teman yang operasi ini, operasi hidung. Aku juga kemarin baru pulang dari Korea juga habis operasi mata. Diapain matanya? Matanya dibikin normal lagi kalau aku bilang. Aku tuh nggak suka ngerubah bentuk, lebih kayak pengen balik normal aja, karena setelah lahiran mungkin aku mikir gini ya, gue ngeden kali 3 kali, jadi muka kayak bonyok gitu sebelah.
Jadi matanya sipit sebelah parah banget. Padahal dulu mudanya tuh nggak kayak gitu. Aku tuh lipetannya bagus, rapi. Jadi ya kepuasannya pas ngaca cantik. Terus terang sih, hal yang paling bikin kepengen banget operasi itu membalikan kepercayaan diri juga. Karena biar gimana pun ya gak happy orang, karena kan orang ngeliat first impression ya. Apalagi aku kerjanya di bidang kecantikan. Ini bukan urusan sama suami aja, tapi juga mempengaruhi isi dompet ya, say. Jadi kemana-mana tuh harus bikin orang tuh lebih percaya sama kita. Bener. Jadi buat aku penampilan, buat aku nih, nggak tahu ya kalau setiap orang kan kerja beda-beda. Buat aku penampilan penting banget. Buat di kerjaan Cici. Iya, dan aku udah janji sama semuanya karena ada suatu waktu ya, waktu timbangan aku 100 kilo guys. Kalau nak ketemu aku kan, aku waktu itu tinggal di Bali ya. Kalau namanya tuh bilang gini, Claire, kan aku make upin dia lagi photoshoot, lu besar banget Claire. Aku nggak tersinggung lagi, aku happy dan aku pede banget karena besar. Jangan makan, ini pisang aja buat kamu. Makan pisang seharian, aku makan pisang doang. Karena maksud dia baik, dia mau aku sehat, karena kan dia liat aku juga dari kurus tiba-tiba gede banget ya. Cuman kan itu komentar dari seorang Luna, satu orang Luna, belum yang klien-klien yang nggak bisa ngomong. Intinya aku ngedapetin sesuatu loh, gendutnya tuh nggak enak dilihat kayaknya buat aku. Bisa dibilang kan obesitas juga kan, yang obesitas Udah bukan kan nggak baik. over banget. Bener. Kalau masuk TV penuh, kalau masuk video nggak cukup. Terus kalau duduk nih di bangku, jadi lebih dari satu bangku gitu. Berarti nggak bisa naik ekonomi kelas ya kalau di Sempit banget. Sempit banget. Terus jalan kakinya sakit terus. Oh iya, itu juga Itu parah sekali. Aku kayak jalan sebentar aja nih ya keliling-keliling Kuta gitu ya. Kaki kok udah bengkak. Berarti itu lu udah mempengaruhi kesehatan. Berarti itu Cici terlalu mencintai diri sendiri. Toxic nyaman banget lagi. Iya, itu juga nggak boleh juga. Jadi harus sayang juga sama tubuh ya kan? Iya, makanya lah aku diet, aku udah mikir, ini aku saran aku juga ya, aku terserah sama setiap ibu-ibu di luar sana kalau misalkan kalau aku kan udah nggak ada rencana mau punya anak lagi. Cewek belum cewek? Nggak usah. Terima kasih. Ini aja lah warisannya. Aku udah nggak rencana punya anak lagi, aku ngerasa udah beres, waktunya aku peduli sama diriku lagi sendiri. Demi anak-anakku juga supaya aku panjang umur, karena gendut itu bukan masalah gendutnya, bukan masalah percaya dirinya, tapi nggak sehatnya. Betul. Aku kemarin waktu jatuh 100 kilo itu sembuhnya sampai 2 bulan perkara kaki. Sedangkan mbakku yang jatuhnya sama bareng-bareng aku, dia kayak 3 hari udah jalan biasa. Itu mempengaruhi loh timbangan. Betul. Itu betul banget. Itu juga yang harus kita pelajarin ya. Jadi kalau misalkan memang sih kita harus mencintai diri sendiri, tapi mencintainya bukan berarti kalau kita kelebihan berat badan itu dengan pedenya atau nggak apa-apa lah, yang penting happy, nggak gitu juga. Itu namanya toxic positivity. Oke. Jadi sedot lemak setelah kemarin ada kasus seperti ini, gimana waktu itu pas tahu kabar itu? Kayak panik nggak? Aku panik karena aku pengen tahu apa yang bikin dia meninggal kan. Cuman ada hal yang menurut aku ada perbedaannya adalah, ini aku nggak tahu ya salah atau benar. Cuman kalau liposuction yang ada yang sebelum-sebelumnya itu bekas lukanya dijahit. Oke. Itu pertama. Kedua, paling nggak dilem, tau kan ya kalau ada luka yang dilem. Kalau aku tuh cuma pakai Hansaplast bekas lukanya. Karena beda teknologi. Beda teknologi. Jadinya kemungkinan besar kalau dia dijahit, dia biusnya adalah bius total. Oh, total tuh artinya dari atas sampai bawah ya? Ditidurin lah ya. Ditidurin ya. Soalnya bukan apa ya, menurut aku bius total itu hal yang keputusan besar. Kenapa? Ibu aku, mamaku kemarin juga jantung pasang ring, itu aja nggak dibius total. Padahal itu masuk ICU setelahnya kan? Iya, dan itu lebih parah dari lebih parah. Itu nggak dibius total. Terus kita lahiran masuk ruang operasi, itu nggak dibius total, cuma setengah ke bawah. Iya. Jadi bius total adalah keputusan besar sekali. Menurut aku lebih baik jangan bius total lah intinya. Karena masih bisa kontrol, masih bisa ngobrol. Berarti tetap sedot lemak lah ya? Tetap. Belum puas aku, masih besar yang kayak
Aku udah diet, tapi aku masih mau nunggu 3 bulan lagi nih. Kalau turunnya udah turun banget, tapi ada bentuk-bentuk yang masih aku kurang happy, aku bakal sedot lagi. Dan sebenarnya sedot lemak tuh bukan untuk mengurangi lemak juga ya, tapi bisa shaping juga ya. Tapi nggak bisa nambah otot ya. Nggak bisa, harus olahraga. Harus olahraga, dan Cici juga sebenarnya disarankan untuk olahraga juga kan? Olahraga setelah 3 bulan, karena kan dalamnya masih luka. Oh berarti 3 bulan baru olahraga? Aku sekarang ini olahraga setiap harinya hanya kardio. Untuk diet. Jadi cuman jalan cepet, berenang. Biar maksimal, biar maksimal sedot lemaknya ya. Jadi nggak serta-merta cuma sedot lemak terus abis itu lu kurus gitu ya? Iya, karena ngeluarin cairan itu karena waktu sedot lemak tuh kita dimasukin cairan. Oh dimasukin cairan? Ruangannya kan nggak bisa langsung kosong. Lemaknya diambil, ditukar cairan. Oh. Nanti pelan-pelan keluar. Makanya aku turunnya perlahan, turun tapi pasti. Oh gitu, jadi lemaknya diambil, ada ruangan kosong di dalam, dimasukin cairan yang lain? Cairannya untuk anti sakit. Iya, anti sakit. Oh, jadi abis itu dia keluar mungkin lewat? Pelan-pelan, lewat keringat, lewat pipis gitu. Oh gitu, cara sedot lemak yang benar. Oke, nah mungkin ini juga yang kemarin mau sedot lemak, lagi pada mundur-mundur teratur. Dari Cici yang udah sedot lemak dan akan terus sedot lemak. Ada berhentinya kalau udah puas. Ada nggak pesan-pesan apa sih yang harus disiapkan ketika kita tuh mau sedot lemak gitu? Pesan yang pertama adalah jangan karena depresi badan gendut terus sedot lemak, jangan. Nyantai aja. Jadi karena kalau kita dalam keadaan depresi, tekanan darahnya tuh naik loh biasanya ya kalau orang lagi nggak ada tekanan mental ya. Terus yang kedua, hidup sehat. Aku tuh sebelum sedot lemak 2 minggu sebelumnya aku udah nggak makan daging sama sekali, mulai pola hidup sehat. Nggak makan daging sama sekali, makan apa sih? Makan buah, makan sayur, makan tempe, tahu, telur, semuanya masih makan kok. Ayam? Nggak, mulai supaya pas sedot lemaknya aku nggak langsung signifikan. Hilang gitu ya? Hilang gitu. Terus setelah itu lebih kepengen dan ingin sekali, bukan kurus tapi kepengen banget hidup sehat, panjang umur. Udahlah, nggak ada penyakit. Betul, karena tugas orang tua adalah sehat, menjaga kesehatan. Oke. Dan yang paling penting adalah selain mental, juga uangnya harus siap ya. Tapi katanya sedot lemak tuh kan harus di-maintain juga, bukan berarti kayak sedot lemak habis itu permanen sampai kapanpun akan segitu terus, kan enggak juga kan? Kita harus maintain kan habis maintain. Karena lemak pas dibuang, ruangan kosong itu akan diisi paling cepat. Jadi apapun yang kita makan malah dia larinya ke ruangan kosong. Itu bahaya. Jadi better kalian ya memang harus jaga mulut dulu sambil recovery 3 bulan. Betul, ya itu namanya hidup sehat. Oke, Cici makasih ya udah datang ya. Nanti Thank kita you. ngobrol-ngobrol lagi kalau udah jadi BA ya. Kita ngobrolin make up ya. Oke, teman-teman makasih nonton video ini. Semoga dengan video ini teman-teman juga banyak belajar dari sedot lemak juga. Yang kepikiran, cewek-cewek pasti kepikiran sedot lemak adalah jalan terbaik, jalan ninjaku. Semoga dengan Cici yang mungkin udah turun dari 83 menuju 67 dan menuju ke 58, banyak sekali informasi-informasi yang bisa diambil. Oke, bye-bye Cici. Bye.